Hai, halo bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan ke negeri beruang, yaitu Rusia pada episode sebelumnya, kita sekarang coba menyeberang ke Laut Baltik, dekatlah dengan Rusia, ke Laut Baltik menuju ke tetap di benua Eropa. Nah, kita akan membahas rangkaian negara-negara besar di subregion yang melingkupi utara Eropa, di mana negara-negara ini terkenal dengan topografi, kemudian pemandangan yang indah, dan juga selain itu stabilnya dinamika politik, serta kenidayaannya di masa lalu. Melalui penyebaran kepercayaan kunonya, selalu cerita-cerita yang unik terkait Skandinavia. Nah, seperti biasa kita coba bedah sejarah, kemudian geografi, politik, dan juga sosiokultur yang ada di sana. Dan tidak lupa saya akan juga bercerita tentang sepak bola yang berada di sana. Nah, mari kita berangkat ke World of Folklore Nordic, our Scandinavia countries. Oke, untuk letak geografis dari si negara Nordik ini ya. Negara Nordik ini terletak di gugusan utara Eropa, membentang dan merupakan rangkaian wilayah negara memanjang dari timur ke barat, dan juga beberapa pulau yang berdaulat di mana hampir semuanya ini melingkupi seluruh wilayah utara benua Eropa ya, dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur gitu. Lalu wilayah Nordik ini terdiri dari 8 negara yang berada di wilayah Nordik ini. Untuk batas-batas negaranya, pertama ada di wilayah utara. Wilayah utara ini berbatasan langsung dengan Samudra Arktik dan juga Laut Norwegia. Lalu di wilayah timur berbatasan dengan negara Rusia. Wilayah selatan itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Wilayah UK atau United Kingdom, negara Belanda, kemudian Laut Baltik dan juga negara Baltik. Negara Baltik ini apa aja? Itu ada Estonia, ada Latvia, ada Lithuania. Lalu wilayah baratnya berbatasan dengan Amerika Utara, kemudian ada Samudra Atlantik dan juga Laut Utara atau North Sea. Nordic countries ini terdiri dari sekitar 5 negara berdaulat, itu antara lain adalah Denmark, kemudian Finlandia, ada Islandia, ada Norwegia, dan Swedia. Lalu ada 2 wilayah otonomi dari kerajaan Denmark, itu Kepulauan Faroe atau Faroe Island. Lalu ada Greenland, salah satu pulau terbesar di dunia ya. Lalu ada 2 wilayah otonomi dan juga zona demilitarisasi, itu milik bernama Åland, dikuasai oleh Finlandia. Lalu ada Svalbard yang dikuasai oleh Norwegia. Nah, untuk si pengertian dari si Nordik dan Skandinavia, karena tadi kita bicara tentang Nordik apa sih, Skandinavia apa. Nah, pertama untuk istilah negara-negara Nordik ini digunakan luas setelah munculnya namanya Foreningen Norden. Nah, di mana istilah ini secara tidak langsung berasal dari istilah lokal Norden, atau kalau di bahasa Inggris kan tahu ya, North itu atau North itu berarti atau artinya adalah utara. Nah, sama di sini pun Norden digunakan oleh bangsa-bangsa tadi Skandinavia yang berarti tetap utara. Nah, jadi orang-orang utara ini disebut dengan Northmen atau Norsemen. Nah, lalu untuk karena istilah Norden ini merupakan bentuk tunggal, maka demonimnya atau penyebutan untuk orang-orang yang berada di wilayah utara ini disebut dengan Nordbro, atau secara harfiah berarti penghuni utara. Dari situlah asal mula dari si Nordik. Lalu untuk istilah regional, nah ini lebih terkenalnya ya ini wilayah Skandinavia. Nah, Skandinavia sendiri biasanya mengacu pada kelompok budaya dan juga bahasa yang dibentuk oleh Denmark, Norwegia, Swedia, atau di semenanjung Skandinavia. Nah, ini dibentuk juga oleh daratan Norwegia dan Swedia, itu yang sangat besar ya kalau dari si wilayah petanya. Lalu serta bagian paling barat dari si negara Finlandia. Kemudian istilah Skandinavia ini digunakan atau sebagai sinonim untuk negara-negara Nordik, di mana penggunaan nama tersebut pertama kali dicatat oleh Pliny the Elder, di mana dia menulis tentang pulau besar dan subur di wilayah utara. Nah, ini wilayah utara ini mengacu pada penyebutan utara yang disebut dengan Scania. Nah, wilayah Scania ini makanya sampai sekarang disebut dengan wilayah Scania atau Skandinavia gitu. Ada juga istilah Fennoscandia, di mana ini mengacu pada wilayah yang mencakup semenanjung Skandinavia, itu di dekat Finlandia atau disebut Fennoscandia, itu semenanjung Finlandia dan juga semenanjung Kola serta wilayah Karelia, itu disebut dengan Fennoscandia. Juga ada juga istilah The Cape of the North. The Cape of the North ini merupakan terdiri dari provinsi atau beberapa wilayah yang berada di beberapa titik di negara-negara Nordik. Itu antara lain ada Lapland di Finlandia, lalu ada Finnmark, Nordland dan Troms di Norwegia, dan juga ada Lapland atau Norrbotten di wilayah Swedia. Nah, ini sering disebut sebagai Cape of the North atau topinya dari si benua Eropa Utara. Lalu ada juga kawasan Arktik, ini menyeberang karena berbatasan dengan Laut Arktik di wilayah utara atau di wilayah Kutub Utara lah sebutlah. Itu berada sekitar lingkaran Arktik yang melingkupi 3 negara Nordik,
antara lain Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Dan juga ada beberapa tadi di semenanjung Kola yang berada di Finlandia. Nah, kalau berbicara tentang Nordik dan Skandinavia itu pasti tidak akan terlepas dari namanya itu Viking. Nah, Viking atau bangsa Viking ini mulai berkembang atau disebut sebagai zaman Viking. Nah, zaman Viking ini adalah orang-orang Skandinavia yang berpartisipasi dalam penyerangan dan penaklukan, kemudian kolonisasi dan juga perdagangan skala besar yang sering terjadi di beberapa wilayah di Eropa. Nah, kita coba jelaskan pengertian dari si Viking sendiri. Nah, Viking ini adalah nama modern yang diberikan kepada salah satu suku pelaut yang berasal dari Skandinavia atau sekarang yang tadilah Denmark, Norwegia, dan Swedia, di mana mereka terkenal sejak abad 8 hingga 11 yang terkenal dengan sistem raid and destroy atau menyerbu, menyergap, kemudian menghanguskan satu wilayah dan kemudian diambil harta bendanya lalu mencari wilayah lainnya. Nah, mereka ini juga tercatat pernah melakukan perjalanan yang lumayan jauh ya, kadang ke wilayah Mediterania atau ke Laut Tengah, lalu ke wilayah Afrika Utara, ke wilayah Timur Tengah juga. Lalu yang paling fenomenal, mereka pernah menyeberang ke wilayah Amerika Utara, di mana bangsa Viking ini menjadi negara atau bangsa pertama yang mendarat di wilayah Amerika Utara, dan menjadikan mereka bangsa Eropa yang melakukan perjalanan untuk mendarat di dunia baru yang disebut Amerika. Kemudian ya periode tersebut disebut atau dikenal sebagai zaman Viking, dan istilah Viking ini juga menjadi umum ya, atau menjadi umum sebagai sebutan dari orang-orang yang berasal dari Skandinavia ataupun dari wilayah Nordik atau wilayah Eropa Barat. Tuh. Dimana tadi pas raid and destroy mereka menggunakan longboat atau kapal panjang untuk melakukan penjelajahan. Dan beberapa longboat juga atau ya kapal-kapal yang digunakan oleh bangsa Viking juga berada di beberapa wilayah atau khususnya di pesisir dunia ya. Taruh tadi di Amerika Utara atau beberapa wilayah di laut-laut atau yang berbatasan dengan laut yang sempat mereka lakukan raid and destroy tersebut gitu. Lalu bangsa Viking kan juga terkenal dengan sistem kepercayaan ya, atau mitologinya dia, di mana mereka memiliki teologi dan juga sistem ketuhanan sendiri yang terkenal dengan mitologinya. Sebut saja taruh Odin, kemudian Thor, Loki, Freya, beberapa dewa-dewa mereka yang percayai dan juga menjadi cult sendiri atau menjadi agamanya dari mereka sendiri. Dan mereka pada akhirnya Skandinavia harus terkonversi menjadi Kristen, khususnya Kristen Lutheran, dan juga pada abad berikutnya terjadi peperangan atau perang sipil antara negara-negara di Nordik ini, hingga adanya juga nanti persatuan Kalmar atau Kalmar Union yang mencoba menyatukan wilayah atau negara-negara Nordik, dan juga sempat bubar dan hingga benar-benar menjadi negara-negara sendiri pada tahun 1995 hingga saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas timeline atau lini masa sejarah dari negara-negara Skandinavia ini. Dari yang saya catat sih dari abad 8 hingga abad 21 ini mereka memiliki lini masanya masing-masing. Dimana yang catatan khususnya sih mungkin di abad 15 mereka bersatu semuanya di bawah Kalmar Union atau di persatuan Kalmar tersebut. Lalu setelahnya itu mulai terpecah antara Denmark dengan Norwegia atau Swedia sendiri, lalu Denmark sendiri, dan lahirnya United Kingdom of Sweden and Norway atau persatuan kerajaan antara Swedia dan Norwegia. Nah, untuk wilayah Finlandia dan Islandia dari berdasarkan lini masa mereka terbiasa untuk sendiri dan juga bergabung, tapi akhirnya mereka berpisah dengan beberapa negara Nordik yang pernah bersatu sebelumnya. Oke, kita coba bahas sejarah awal ya, sejarah awal wilayah Nordik atau negara-negara Nordik tersebut. Memang hanya sedikit bukti ya tersisa di negara Nordik ini tentang bagaimana sih zaman batu mereka, zaman perunggu mereka, kemudian atau bahkan zaman besinya, karena ya itu tadi, karena mereka sistem bermasyarakat itu banyak yang bernomaden gitu ya, kadang nomadennya berdasarkan sifat dari si bangsa pelautnya tersebut. Nah, jadi agak sedikit lah menemukan beberapa bukti ya bisa ditampilkan atau diteliti oleh para peneliti gitu, dimana koleksi yang ada tuh hanya mungkin sekitar gambar batu yang tersebar luas dan kayak dikenal sebagai petroglyph atau petro itu stone atau batu, glyph itu tulisan berada di batu yang terkenal dengan abjad mereka, abjad Rurik atau
runik, abjad runik yang memang dipakai sebagai bahasa atau sistem komunikasi orang-orang Skandinavia zaman dulu. Gitu. Lalu adanya suku Goth yang berasal dari wilayah Skandinavia tadi. Kemudian seiring berjalannya waktu mereka menyebar ke wilayah selatan dan membentuk atau memecah sebutannya. Jadi bangsa Goth itu berasal dari Skandinavia Selatan. Seiring berjalannya waktu mereka menyebar ke wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur, dan mereka membentuk yang namanya satu Visigoth atau Gotik Barat dan juga Ostrogoth atau Gotik Timur. Nah, itu dua kerajaan besar atau dua suku. Nah, jadi mereka itu membentuk negara Eropa atau wilayah Eropa itu menjadi dua kekuatan suku besar lah, taruh suku besar. Yang pertama itu ada Ostrogoth, itu yang berada di timur, atau Eastern Goth atau Gotik Timur, dan juga ada Visigoth. Oke, lalu ada juga negara Nordik pertama kali melakukan kontak dengan seluruh Eropa itu yang tadi selama zaman Viking. Dan juga wilayah Finlandia, kemudian Swedia, Norwegia itu sebagian besar adalah merupakan bangsa Viking. Lalu ya tadi untuk setelah masuknya Kristen ke orang Skandinavia, sistem atau teknik dari raja-raja zaman dulu ya yang ingin menguasai wilayah Skandinavia, caranya seperti apa? Ya mereka masuk dengan misionaris Kristen yang masuk ke beberapa aspek nih kerajaan Skandinavia, karena Skandinavia itu kan mereka pagan gitu ya, pagan, jadi hanya memuja dewa-dewa mereka. Nah, masuklah misionaris Kristen untuk mengkristenisasi wilayah Skandinavia gitu. Lalu setelah Nordik masuk ke dalam pengaruh Kristen tadi pada abad 11, muncullah kerajaan-kerajaan baru. Nah, kerajaan baru itu pertama ada Denmark, ada Norwegia, ada Swedia, dan juga Islandia. Nah, Islandia ini menjadi negara persemakmuran ya, tidak menjadi kerajaan. Dia menjadi negara persemakmuran sendiri di bawah kekuasaan dari kerajaan Norwegia. Lalu ada beberapa kerajaan sekuler lah, negara-negara yang tujuan ada satu negara itu yang tidak memiliki sistem kerajaan, yaitu Finlandia. Nah, Finlandia ini tidak berada di bawah siapapun, hanya ada upaya dari orang-orang Swedia dan orang-orang Norwegia untuk menjadikan Finlandia ini sebagai wilayah dari si kerajaan mereka. Gitu. Loncat ke abad pertengahan. Abad pertengahan ini di mana peningkatan perdagangan dan integrasi mereka atau wilayah Nordik ke wilayah Eropa. Lalu masyarakat Nordik menjadi lebih kontinental atau lebih mengadopsi gaya-gaya negara-negara yang berada di negara Eropa kontinental atau Eropa daratan gitu. Lalu beberapa kerajaan yang tadi Swedia, Denmark, dan Norwegia itu mengukuhkan mereka menjadi kekuatan yang besar di pada abad 12-13, dan juga munculnya kelas-kelas dalam sistem kerajaan tersebut. Ya jelas ya, kalau kerajaan pasti akan timbul atau akan lahir kelas-kelas di dalam satu masyarakat. Loncat ke akhir abad pertengahan, di mana wilayah Nordik itu bersatu secara politik yang tadi saya bicarakan, bersatu dalam hubungan internasional justru ya, dalam satu namanya Persatuan Kalmar. Nah, Kalmar Union ini banyak naik turun dalam berjalannya si Kalmar Union ini. Nah, untuk selama perjalanan ini ya timbullah bersatunya negara-negara Nordik. Lalu pada akhirnya itu ada pembubaran Denmark dan Norwegia, termasuk juga Islandia harus bubar dan membentuk persatuan pribadi. Nah, itu jadi terpecah antara si Denmark dengan Norwegia, Islandia jadi sendiri, dan juga timbulnya reformasi Lutheran. Untuk reformasi Lutheran ini masuknya Kristen Lutheran ke wilayah Skandinavia dan memainkan peran utama dalam pembentukan negara-negara modern awal seperti Denmark, Norwegia, dan juga Swedia. Lalu loncat ke periode modern awal dan juga industrialisasi di wilayah Nordik ini, di mana Swedia pernah mengalami namanya perang 30 tahun dengan negara-negara Nordik tersebut, dan juga musuh utamanya dari Swedia itu adalah Denmark. Nah, pada akhirnya nanti Denmark akan kalah, di mana Denmark dan Norwegia memiliki wilayah yang ya lumayan strategis lah ya dalam dalam sumber daya alam, dan itu berhasil dicaplok oleh Swedia. Nah, perang 30 tahun ini merupakan perang antara Swedia dengan Denmark dan Norwegia gitu. Itulah yang membuat peta dari Nordik itu agak sedikit berubah lah, atau merubah wajah Nordik akibat perang 30 tahun tersebut. Oke.
Nah, setelah tadi perang 30 tahun ada juga namanya Perang Besar Utara. Nah, di mana Perang Besar Utara ini di mana Swedia menjalin atau memiliki konflik lah dengan negara Rusia dan juga Finlandia, di mana Finlandia itu dulu merupakan wilayah dari si Rusia. Nah, karena dia menginginkan si Finlandia ini masuk ke Swedia, dan mereka harus berkonflik dengan Rusia, dan terjadilah Perang Besar Utara yang terjadi tahun 1700 sampai 1721, di mana Swedia harus mengalami kekalahan dan kehilangan sebagian besar wilayahnya di luar pembatasan ke Rusia, atau harus diserahkan ke Rusia. Dan juga Rusia saat itu menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa. Lalu loncat 100 tahun ke depan itu terjadi juga Perang Napoleon, di mana peta politik negara Nordik sedikit berubah lagi, di mana tahun 1809 Finlandia ditaklukkan tadi masuk lagi ke wilayah Rusia yang diambil dari Swedia. Lalu Finlandia juga menjadi Kadipaten Agung atau Grand Duchy, jadi Grand Duchy of Finlandia, dan agak sedikit diatur oleh si Kekaisaran Rusia. Lalu Swedia berhasil merebut Norwegia dari Denmark, kemudian dijajah kembali pada abad 18 dan menjadi bagian dari Denmark. Lalu Islandia, Pulau Faroe, Greenland itu yang dulu sempat dijajah tadi oleh Swedia diambil alih oleh Denmark dan menjadi bagian dari negara Denmark. Lalu dimulainya industrialisasi ini membawa perubahan dari negara Nordik tersebut selama abad ke-19, dan juga menimbulkan kelas sosial baru dan mengarahkan sistem politik yang baru pada abad tersebut, yaitu sistem demokrasi, di mana mulailah warga atau rakyat ini mulai berkumpul dan membentuk partai-partai politik dan menentukan arah dari si negara-negara yang berada di wilayah Nordik. Di mana tadi politik internasional dan nasionalisme juga hadir dan juga menciptakan prasyarat bagi kemerdekaan Norwegia yang tadi berhasil merdeka pada tahun 1905. Lalu Finlandia berhasil merdeka juga pada tahun 1917 dan Islandia pada tahun 1944. Lanjut ke periode akhir-akhir ini atau periode modern akhir, di mana Perdana Menteri dari negara Nordik ini mengadakan pertemuan Dewan Nordik yang terjadi di tahun 2014 itu di Stockholm, Swedia, di mana historical ke belakangnya itu selama Perang Dunia dan Perang Dingin Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, lalu timbulnya Perang Dingin. 5 negara Nordik ini harus melakukan penyeimbangan, kemudian harus mempertahankan juga kemerdekaannya tadi dari kepentingan pemenang perang tersebut. Lalu di mana negara Nordik ini juga bersikap netral pada Perang Dunia 1 dan 2. Nah, kemudian agak sedikit ada riak gitu karena Finlandia ini berusaha akan direbut kembali oleh si Rusia. Nah, itu menciptakan sedikit kekuatan bagi si negara-negara Nordik untuk bersatu mengambil kembali si Finlandia gitu. Oke, lalu karena tadi negara Nordik ini tidak berpihak kepada siapapun, hanya saja dia mengambil keuntungan setelah si Jerman jatuh, di mana setelah Jerman jatuh tersebut dan sekutu menguasai beberapa bekas dari Jerman dan memberikannya kepada wilayah atau memberikannya kepada negara-negara Nordik. Di sini tercatat sekutu pernah menduduki Islandia, kemudian Kepulauan Faroe dan Greenland. Nah, setelah kemenangan itu wilayah tersebut diberikan kepada negara-negara Nordik. Nah, setelah tadi Perang Dunia II itu lewat, dibandingkan dengan negara-negara besar Eropa, kawasan Nordik ini tidak mengalami kemajuan pesat karena karena mereka juga selain netral juga tidak memihak siapapun tidak ada keuntungan apapun setelah menang, tapi hanya tadi saja yang pemberian wilayah yang ditinggali oleh sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian setelah itu ekonomi stabil dan stagnan. Lalu di sisi politik itu ada gerakan buruh, baik serikat pekerja ataupun partai politik, itu menjadi politik baru setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Lanjut ke abad sekarang atau negara Nordik pada abad ke-20, di mana tadi partai-partai besar yang berhaluan sosial demokrat ini menjadi dominan setelah Perang Dunia Kedua dan menjadikan negara-negara Nordik ini sebagai model negara sejahtera atau the welfare state, di mana menjadi percontohan lah bagi beberapa negara yang mengalami kehancuran atau runtuh, memandang negara Nordik ini sebagai negara yang
mensejahterakan rakyatnya. Nah, itulah mulai di abad ke-20 ini negara Nordik sebagai apa ya disebutnya deh? Sebagai percontohan dari si negara yang mengadopsi sistem the welfare state atau negara kesejahteraan. Kemudian ya secara ekonomi kelima negara Nordik ini sangat bergantung pada ya perdagangan luar negeri, karena kalau misalnya kita lihat dari si sumber daya alam mungkin agak sedikit tidak bagus dari Eropa kontinental karena mereka memiliki alamnya saja untuk wisata, bisnis tourism ya, bisnis pariwisata. Denmark adalah negara pertama yang bergabung dengan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1972, lalu menjadi anggota Uni Eropa itu pada tahun 1993, diikuti oleh Finlandia dan Swedia yang bergabung pada tahun 1995. Lalu Norwegia dan Islandia juga menjadi anggota EFTA atau European Free Trade Area atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Dan juga hampir seluruh negara Nordik ini menjadi anggota dari wilayah ekonomi Eropa atau European Economy Zone atau atau wilayah ekonomi Eropa. Oke, sekarang kita bicara dimensi dan perpecahan politik di wilayah Nordik. Nah, kawasan Nordik sendiri sih memiliki dimensi politik dalam badan resmi gabungan yang disebut dengan Dewan Nordik atau Nordic Council gitu ya, dan juga Dewan Menteri Nordik. Nah, di mana Dewan Nordik tersebut awal mulanya itu berdasarkan dari Perjanjian Helsinki. Perjanjian Helsinki ini ditandatangani pada tanggal 23 Maret 1962 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 62, di mana ini merupakan perjanjian politik yang menetapkan kerangka kerja bagi wilayah negara-negara Nordik. Nah, sehingga tanggal 23 Maret tersebut diperingati sebagai Hari Nordik. Hari Nordik atau sebagai hari di mana mereka bersatu kembali dalam bidang politiknya. Beberapa negara ini bergabung atau bersatu dalam hal politik dan juga ekonomi. Nah, itulah awal mula dari si perjanjian Helsinki. Dimulai dari perjanjian Helsinki dan membentuk Dewan Nordik dan juga Dewan Menteri Nordik gitu. Oke, saya akan memberikan informasi negara-negara Nordik tadi, termasuk pertama nama aslinya apa, wilayah dari si negara tersebut berapa, penduduknya apa, dan juga beberapa agama yang mereka anut. Pertama ada Swedia, itu bernama asli Sverige. Untuk wilayahnya itu ada 450.295 km persegi, di mana penduduknya terdiri dari 10.261.000 penduduk. Kemudian Norwegia, itu nama aslinya Norge, memiliki wilayah 385.207 km persegi dengan jumlah penduduk 5.500.000 penduduk. Lalu ada Finlandia, itu bernama aslinya itu Suomen atau Suomi, dan memiliki area sekitar 338.000 km persegi, memiliki penduduk kurang lebih sama dengan Norwegia, sekitar 5.500.000 penduduk. Lalu ada Islandia, di mana nama aslinya itu Island atau ya Iceland gitu, dengan total area atau total wilayah sebesar 103.000 km persegi dengan penduduk hanya 354.000 saja. Lalu ada Denmark dengan nama asli Danemark, itu memiliki wilayah 43.000 km persegi. Lalu untuk penduduknya ini lumayan agak banyak atau lumayan banyak lah ya di wilayah Nordik, itu di 5.800.000 penduduk. Lalu ada beberapa tadi yang wilayah otonomi, itu ada Åland, itu disebut The Landskapet, itu memiliki wilayah 1.580 km persegi dengan jumlah penduduk hanya 29.000 saja. Lalu ada Kepulauan Faroe yang disebut Foroyar, itu memiliki wilayah di 1.393 km persegi dengan jumlah penduduk 50.000 penduduk. Lalu ada Greenland atau The Groenland, itu pulau terbesar dengan luas wilayah 2.166.000 km persegi dan hanya memiliki rakyat atau penduduk sebesar 55.000 penduduk. Ada juga Svalbard yang dikuasai oleh Norwegia, itu memiliki luas wilayah 61.000 dengan total penduduk hanya 2.530 penduduk. Oke, lanjut ke sistem pemerintahan yang ada di negara Nordik. Untuk Swedia sendiri beribu kota di Stockholm, kemudian mata uangnya krona. Untuk si sistem pemerintahnya itu berbentuk unitary parliament, constitutional monarchy. Kenapa constitutional monarchy? Karena dia masih berada pada sistem kerajaan, di mana untuk sisi kepala negaranya itu dipimpin oleh Carl Gustav ke-16 dan Perdana Menterinya dipimpin oleh Ulf Kristersson.
Lalu untuk si Norway itu beribu kota di Oslo, mata uangnya sama pakai krone. Untuk si sistem pemerintahannya masih sama seperti Swedia, unitary parliament, constitutional monarchy, atau masih dipimpin atau dikepalai oleh King Harald V, dan sistem pemerintahannya dipimpin oleh Jonas Gahr Støre itu sebagai Perdana Menteri. Lanjut ke Finlandia, itu beribu kota di Helsinki. Dengan mata uangnya ini sudah berbeda dengan negara lain. Dia memakai euro. Karena sudah mungkin mengadaptasi atau mengadopsi sistem keuangan euro dibandingkan dengan krona. Untuk sistem pemerintahannya ini agak sedikit unik karena dia merupakan republik atau unitary parliament republik. Untuk pemimpinnya atau presidennya itu dipimpin oleh Sauli Niinisto sebagai presiden dan Petteri Orpo sebagai prime minister atau perdana menteri. Lalu untuk Islandia, ini satu pulau kecil ya, itu beribu kota di Reykjavik. Itu untuk mata uangnya masih pakai krona. Untuk si sistem pemerintahnya dia republik juga atau unitary parliament republic, dipimpin oleh Presiden Gunni Johannesson dan Perdana Menterinya Katrin Jakobsdottir. Lalu ke Denmark, ini ibu kota di Copenhagen, mata uangnya merupakan krona, dan sistem pemerintahnya masih unitary parliament dan constitutional monarchy karena mereka masih menganut sistem kerajaan, di mana si pemimpin kerajaannya itu dipimpin oleh Ratu Margrethe, terus untuk Perdana Menterinya dipimpin oleh Mette Frederiksen. Kemudian untuk Åland yang dikuasai oleh Finlandia atau merupakan wilayah di Finlandia, itu beribu kota di Mariehamn. Lalu untuk Kepulauan Faroe itu beribu kota di Tórshavn. Untuk Greenland itu beribu kota di Nuuk, dan Svalbard yang dikuasai Norwegia itu beribu kota di Longyearbyen. Untuk si luas wilayah tadi, wilayah yang tadi saya sudah sebutkan itu kurang lebih di 3.550.000 km persegi. Nah, untuk si penduduknya sendiri dari beberapa wilayah tersebut itu kurang lebih di 27.750.000 juta penduduk yang ada atau mendiami wilayah Nordik. Nah, sedangkan untuk diversifikasi penduduknya itu berdasarkan etnis, itu mayoritas pasti didiami oleh orang-orang Nordik, di mana tadi sesuai dengan kewarganegaraannya, di mana orang-orang Danish itu pasti mayoritas di wilayah Denmark, orang Swedish di Swedia, kemudian Norwegian di Norway, orang Finnish itu orang di Finlandia, dan juga orang-orang Icelandic gitu. Lalu komposisi keduanya itu lumayan banyak imigran yang menjadikan Nordik ini sebagai haven atau safe haven gitu ya, atau tempat berlindungnya dari berbagai macam konflik politik di negaranya ya. Itu banyak imigran dari dunia Arab menuju ke wilayah Nordik, dan juga pada tahun 90 setelah pecahnya perang Yugoslavia itu mereka menuju ke wilayah Nordik. Makanya beberapa imigran memiliki keluarga yang menetap di wilayah Nordik. Selain itu terdapat juga suku asli dari sana, itu ada suku Inuit yang berada di wilayah Greenland dan juga suku Sami yang berada di wilayah Finlandia. Yang unik dari suku Sami ini, saya coba kasih note sendiri ya untuk si suku Sami. Suku Sami ini adalah suku dari Finno-Ugrik yang tinggal di Finlandia Utara, di Norwegia, di Swedia, di Rusia, dan juga Rusia Barat. Di mana sebagian besar dari suku Sami ini sebenarnya tinggal di Norwegia, di mana mereka ini satu-satunya bangsa asli Nordik yang diakuilah keberadaannya, termasuk di Greenland juga, karena mereka punya peraturan sendiri untuk melestarikan dari si suku Sami ini. Di mana suku Sami ini lumayan unik ya, dia merupakan penggembala yang hebat loh ya di sana, di mana mereka menggembala domba, kemudian menggembala yang paling terkenal sih mereka menggembala rusa khas dari kutub. Nah, itulah catatan untuk suku Sami. Lalu beralih ke bahasa. Nah, untuk bahasa sendiri sih yang jelas mereka satu rumpun bahasa dengan suku atau dengan bahasa Jermanik Utara ya. Jermanik Utara ini termasuk tadi Jerman, Belanda, itu hampir mirip, karena dimana bahasa dari Denmark, Faroe, Islandia, Norwegia, dan Swedia ini sebenarnya bahasa yang sama, hanya saja mereka karena menempati lingkungan yang berbeda, mereka berevolusi dan menjadi bahasa masing-masing gitu. Itulah dari bahasa Jermanik Utara. Lalu ada juga bahasa Finno-Ugrik, ini biasanya berada di wilayah Finlandia dan masih di tutur bahasanya itu masih dilestarikan oleh orang-orang Finlandia dan juga tadi orang-orang Sami. Ada juga bahasa Eskimo atau Aleut, ini masih dilestarikan di wilayah Greenland dan juga di wilayah Kalaallisut, dan juga ini merupakan salah satu bahasa asli yang masih dilestarikan di wilayah Greenland yang dikuasai oleh Denmark. Masuk
Kemudian untuk bahasa minoritas lainnya, ada satu bahasa Jerman yang dituturkan oleh minoritas orang-orang Jerman di wilayah Jutlandia Selatan. Juga ada bahasa Kale. Nah, Kale ini kalau misalnya apa ya? Ada juga bahasa Kale yang dilestarikan oleh orang-orang Gypsy atau orang-orang Romani yang berada di wilayah Nordik. Nah, bahasa Kale ini ya karena lumayan banyak imigran Gypsy Romani ya yang menetap di wilayah Nordik ini. Lalu ada juga bahasa Yiddish yang merupakan bahasa minoritas yang dipakai oleh etnis Yahudi yang berada di wilayah Nordik. Gitu. Tiga bahasa minoritas yang dituturkan di wilayah Nordik. Untuk agama yang ada di wilayah Nordik. Nah, negara Nordik ini sebenarnya memberikan kebebasan atau ya lebih sekuler lah ya dibandingkan negara Eropa lainnya. Kemudian untuk si denominasi yang mayoritas di sana dikuasai atau tersebar, yang mayoritas adalah Kristen Lutheran atau Kristen Protestan ya. Kristen Protestan yang dibawa oleh Martin Luther, makanya disebut Lutheran. Lalu denominasi lainnya seperti Katolik, Ortodoks itu menempati urutan kedua di agama yang ada di wilayah Nordik. Saya itu masih ada juga yang melestarikan budaya pagan mereka, ya pagan Jermanik yang tadi mereka masih menyembah Odin dan sebagainya, atau beberapa dewa lainnya yang masih dipuja oleh beberapa minoritas di wilayah Nordik. Saya itu karena masuknya tadi imigran dan juga beberapa pengungsi dari beberapa wilayah konflik, dan itu membawa agama sendiri, sehingga agama Islam, bahasa Yahudi, Hindu, Buddha, kemudian ya kepercayaan lain itu bisa tumbuh dan berkembang di wilayah Nordik walaupun hanya sebagai minoritas. Oke, lanjut ke bendera Nordik. Nah, inilah yang unik, mungkin agak sedikit unik ya, karena beberapa atau hampir seluruh bendera dari Nordik sendiri memiliki pattern atau pola yang sama. Nah, negara Nordik ini termasuk tadi wilayah otonom Faroe dan Åland mempunyai desain bendera yang serupa, kemudian semuanya berdasarkan atau mempunyai akar yang sama dari Dannebrog. Dannebrog ini bendera yang dimiliki oleh Denmark, dan di mana itu ada merah, hitam, nah itu disebut Dannebrog. Dannebrog sendiri merupakan bendera tertua yang ada di dunia. Nah, makanya beberapa negara, khususnya di wilayah Nordik, mereka memakai pattern yang sama dengan si Dannebrog tersebut. Nah, Dannebrog itu apa? Ya, itu gambar seperti salib Nordik ya, salib tapi ditidurin itu kan hampir sama seperti salib, di mana masing-masing negara memiliki aspek ukuran atau aspek rasio ukuran yang berbeda satu sama lainnya, dan juga warna yang jelas. Kemudian untuk si yang agak sedikit berbeda itu bendera Greenland dan bendera Sapmi. Ini mengadopsi pattern yang sama, hanya saja mereka menggantinya dengan lingkaran, dan kalau misalnya dibalikin masih tetap sih mirip dengan si salib Nordik gitu. Untuk ini kita terangkan ya, untuk Swedia sendiri benderanya itu berbasis ya tetap tadi bendera salib Nordik. Basicnya itu berwarna biru dan salibnya berwarna kuning. Dengan simbol negaranya itu semacam tiga mahkota itu berasal dari kerajaan Swedia dari zaman kalau salah Gustav atau apa gitu. Itu simbol dari si Swedia. Lalu berangkat ke Norway, itu untuk basicnya sendiri merah, dengan salib Nordiknya itu biru dan putih. Dengan lambang negaranya itu semacam singa yang sedang memegang kapak. Lalu ke Finlandia itu salib Nordiknya itu berwarna biru dengan latar berwarna putih, dan si lambang negaranya sama singa memegang pedang. Lalu untuk Islandia sama basicnya itu biru, kemudian untuk salib Nordiknya sendiri pakai merah berdasarkan putih. Untuk lambang negaranya ya itu perpaduan beberapa simbol sebenarnya dari mitologi Islandia. Lalu untuk si negara Åland atau wilayah Åland itu hampir menyerupai Islandia, hanya saja garis salibnya ada berwarna kuning. Untuk si lambangnya itu rusa kuning. Lalu ada Kepulauan Faroe, ini hampir mirip dengan Åland, hanya saja basicnya atau warna dasarnya itu putih, dan salibnya itu berwarna biru dan merah. Untuk si lambangnya sendiri ada kambing gunung. Untuk Greenland ini agak sedikit berbeda, dia dua bendera dengan dua warna hitam dan merah, dengan di tengahnya ada lingkaran berwarna merah putih.
itu dibalik gitu. Itu Greenland dengan lambangnya itu beruang kutub ya, karena di wilayah Greenland dekat dengan kutub utara. Ada juga Svalbard. Ini kalau Svalbard dia masih memakai bendera Norwegia dan juga lambangnya juga masih mengikuti dari si Norwegia. Oke, untuk kuis episode kali ini sebutkan bahasa-bahasa apa saja yang berada di wilayah atau negara Nordik ini, termasuk bahasa yang paling mayoritas dan juga bahasa minoritas yang berada atau ditutur bahasakan oleh para penduduk di wilayah Nordik. Silahkan menjawab.